Eko mengikuti acara game dengan hadiah utama uang 150 juta rupiah. Akhirnya, dia sampai pada pertanyaan terakhir. Pria itu harus memasukkan kepalanya ke dalam salah satu dari 3 kotak yang ada. Di kotak pertama ada kabel listrik yang menggantung. Di kotak kedua ada ratusan tanaman pemangsa lalat. Di kotak ketiga ada lusinan kalajengking. Kotak mana yang harus Eko pilih agar selamat dan memenangkan hadiah? Pria itu harus memilih kotak kedua, karena tanaman ini tidak berbahaya bagi manusia. Pamannya Emilia sangat misterius. Dia mengerjakan proyek rahasia di lab bawah tanah. Pria itu tidak pernah mengizinkan Emilia masuk. Suatu hari, saat pamannya itu pergi membeli kopi, Emilia nekat memasuki lab tersebut. Pintunya langsung tertutup dan terkunci otomatis. Lab itu adalah mesin teleportasi yang bisa membawa gadis itu ke salah satu dari 3 tempat berikut ini. Tempat pertama adalah samudra tempat Titanic tenggelam. Yang kedua adalah kota Pompei. Ada gunung berapi yang meletus berabad-abad yang lalu di sana. Tempat yang terakhir adalah segitiga Bermuda. Mana tempat teraman yang harus dituju Emilia? Aku sih pilih Pompei. Pergi ke jalur Titanic atau segitiga Bermuda malah akan membuat kita berakhir di tengah-tengah lautan. Padahal gunung berapi di Pompei meletus berabad-abad yang lalu. Sekarang sudah pasti aman ke sana. Aditya terkunci di penjara bawah. Ada 3 pintu keluar. Di balik pintu pertama ada ruangan penuh dengan lebah beracun yang bisa bikin orang berhalusinasi. Di balik pintu kedua ada ruangan tanpa oksigen. Di balik pintu ketiga ada ruangan penuh dengan alien jahat. Mana yang harus dipilih Aditya? Ruangan tanpa oksigen sepertinya jadi pilihan paling tepat. Aditya bisa menahan napasnya dan buru-buru berjalan melewati ruangan itu. Di komplek perumahan yang sepi ada orang yang mendobrak masuk ke rumah Pak Wijaya dan merampok semua koleksi perhiasannya. Pak Wijaya melaporkan perampokan itu, dan polisi pun datang menyelidiki kasus ini. Pertama-tama, polisi mengunjungi para tetangga dan menanyai apa yang mereka lakukan pada malam sebelumnya. Kania bilang dia menonton TV sepanjang malam dan tidak pergi kemana-mana. Arya bilang dia ada di pesawat kembali dari Spanyol. Dia baru aja sampai beberapa menit yang lalu setelah tinggal di negara itu selama sebulan. Chris bilang kalau dia tidur semalaman. Setelah selesai menginterogasi, polisi pun tahu siapa pencurinya. Apa kamu juga? Pelakunya Arya. Dia bilang dia baru saja tiba di rumah. Tapi coba lihat meja dapurnya, ada buah-buahan segar tuh. Kalau dia tidak ada di rumah selama sebulan, pasti buahnya sudah busuk. Hari itu cuaca dingin dan turun hujan. Seorang polisi menerima telepon dari petugas kebersihan hotel. Katanya orang itu menemukan wanita yang tak sadarkan diri di salah satu kamar hotel. Saat polisi tiba di hotel tersebut, wanita yang bernama Ana itu sudah sadar. Polisi bertanya apakah di kota itu ada yang bisa membantunya. Ana bilang dia punya adik, tapi adiknya itu tidak tahu mengenai kedatangannya karena Ana ingin membuat kejutan. Polisi pun menelepon adiknya Ana dan berkata, kakak Anda datang ke kota ini, tapi ada orang yang menyerangnya. Tolong datang secepatnya. Begitu adiknya Ana datang, dia malah ditangkap. Loh, kenapa? Ana bilang kalau adiknya tidak tahu kalau Ana mau mengunjunginya. Polisi juga tidak bilang kemana si adik harus datang, tapi dia berhasil menemukannya. Jadi, entah bagaimana si adik tahu lokasi tersebut. Citra adalah arkeolog yang menjelajahi Gua Purba. Setelah sebulan berada di sana, dia menemukan tempat tersembunyi dengan 3 buah peti. Salah satunya berisi emas. Tapi jika wanita itu memilih peti yang salah, dia akan terkurung selamanya di gua itu. Surat pendek di peti pertama bertuliskan, emasnya tidak ada di peti kedua. Surat kedua bertuliskan, emasnya ada di peti ke-1 atau ketiga. Dan yang terakhir, emasnya tidak ada di sini. Peti mana yang harus dibuka Citra?
Kalau emasnya tidak ada di peti kedua, pasti ada di peti ke-1 atau ketiga. Tapi surat di peti ketiga bertuliskan kalau emasnya tidak ada di situ. Jadi, pasti ada di peti pertama. Benny bekerja di klub VIP. Tugasnya agar tidak membiarkan anak di bawah umur dan orang yang mencurigakan masuk. Setiap hari ada saja pengunjung yang membawa kartu identitas palsu mencoba masuk ke klub itu. Dan Benny harus memeriksa keasliannya. Berikut ini ada beberapa kartu identitas. Tugasmu membantu Benny memutuskan apa pemilik kartu bisa masuk atau tidak. Coba lihat yang satu ini. Bagaimana menurutmu? Sepertinya Adisti lahir tanggal 28 bulan 13 ya. Kartu identitas ini pasti palsu. Bagus sekali, ini ada lagi. Apakah Benny boleh mengizinkan orang ini masuk? Orang ini seharusnya sudah berusia 46 tahun, tapi di foto dia terlihat seperti masih remaja. Sepertinya Benny tidak boleh mengizinkannya masuk, mencurigakan sekali. Bagaimana dengan yang satu ini? Masuk atau jangan? Kartu identitas ini terlihat asli, sepertinya aman membiarkannya masuk. Orang yang berbeda, keputusannya juga berbeda. Apa ada yang mencurigakan di sini? Dia sepertinya oke. Satu lagi, apa dia diizinkan masuk oleh Benny? Lihat alamatnya, Lombok NTT. Harusnya NTB. Pasti ini kartu identitas palsu. Jadi dia harus pulang. Hendra pergi mengunjungi neneknya. Beliau tinggal di kompleks yang berbeda. Saat berada di rumah neneknya, ada yang mencuri sepeda Hendra. Pria muda itu menelepon polisi dan bilang kalau dia melihat sepeda itu diambil oleh Pak Joko. Hendra selalu berdebat dengan pria itu. Hendra dan polisi pun menemui Pak Joko. Polisi bertanya apakah pria itu telah mencuri sepeda. Pak Joko membantah dan mengatakan dia baru saja selesai mengecat pagar. Polisi pun percaya. Mengapa? Pak Joko tampaknya jujur. Ada cat basah menempel di rumput dekat pagar. Ini membuktikan kalau Pak Joko memang baru saja mengecat pagar itu. Ketika Maria baru saja kembali setelah berjalan-jalan dengan anjingnya, dia sadar ada yang mencuri gelang kesayangannya dari kamarnya. Kakaknya, Bella, juga menyukai gelang itu. Jadi, Maria mencari kakaknya dan menanyakan apa dia telah mengambil aksesori itu. Maria berpapasan dengan Bella saat Bella keluar dari kamar mandi. Bella membantah mengambil gelang itu. Dia berkilah kalau dia sedang mandi saat itu. Dia bahkan tidak punya waktu untuk memasuki kamar adiknya. Maria mengintip ke kamar mandi dan menyadari kalau Bella berbohong. Dia tidak sedang mandi saat kejadian. Bagaimana Maria bisa tahu? Kalau Bella benar-benar mandi, cermin di kamar mandi akan berkabut. Tapi lihat, cerminnya kinclong banget. Wanita terkaya di kota bernama Nyonya Melati datang untuk menonton pertandingan sepak bola. Dia duduk di kursi terbaik di baris pertama. Di tengah permainan, dia menyadari ada orang yang mencuri kalung berliannya. Untungnya ada polisi yang duduk tepat di sebelah Nyonya Melati. Dia mulai mengamati orang-orang di sekitar tempat kejadian. Satu orang menjadi tersangka utamanya. Dan siapa yang kamu curigai? Lihat, ada pria yang berpakaian seperti pemain sepak bola dengan nomor 7 di punggungnya. Tapi seperti yang kamu lihat, nomor 7 sedang bermain. Orang itu pasti berpakaian seperti pemain sepak bola agar tidak mencurigakan.
Evie tinggal bersama suaminya, tapi hanya keluarga dan teman dekatnya saja yang diundang ke pesta pernikahan mereka. Suatu ketika, teman lamanya dia berkunjung dari luar negeri ke rumah Evie. Suami Evie sedang dalam perjalanan bisnis saat itu. Belum sempat Evie memberitahu soal suaminya, dia langsung tahu bahwa Evie tidak tinggal sendirian. Bagaimana dia mengetahuinya? Ada 2 sikat gigi di kamar mandi. Salah satunya mungkin milik orang lain. Tika dan Mila bekerja di penampungan hewan di akhir pekan. Tika membawa anjing berjalan-jalan, sementara Mila memberi makan kucing. Siapa yang melakukan kesalahan? Mila, dia memberi kucing makanan anjing. Sofia dan Maya sedang piknik di taman. Sofia sedang berbicara dengan saudara laki-lakinya di telepon, dan Maya sedang makan buah beri yang tumbuh di semak-semak. Siapa yang agak ceroboh? Maya, ada tanda peringatan yang mengatakan buah beri ini beracun. Sebuah keluarga sedang sibuk di halaman belakang. Krishna sedang memotong rumput dan Tino menyiram bunga. Apa kamu bisa menebak siapa yang melakukan kesalahan? Krishna. Sepertinya mesin pemotong rumputnya tidak berfungsi dengan baik karena rumputnya tidak terpotong. Lisa terbangun di rumah sakit. 2 pria datang mengunjunginya. Keduanya mengaku sebagai dokter. Apa kamu tahu mana dokter yang asli? Lihat, nama di tanda pengenal pria ini bertuliskan Olivia, yang berarti dokter di sebelah kanan asli, dan yang di sebelah kiri pasti baru saja mencuri seragam orang lain. 2 siswi, Gita dan Ira, menghabiskan sore hari di taman. Gita sedang makan siang sambil duduk di rumput, dan Ira sedang membaca buku di bangku. Siapa yang agak ceroboh? Ira, di bangkunya ada tulisan cat basah. Bu Indah datang ke kafe untuk makan siang dan melihat putrinya, Sarah, duduk di salah satu meja. Dia mendatanginya dan bertanya kepada gadis itu, mengapa dia tidak di sekolah. Sarah mengatakan kalau kelas terakhirnya selesai sedikit lebih cepat. Dia datang ke sini beberapa menit yang lalu untuk minum es kopi. Dia berjanji akan pergi dalam 5 menit. Tapi tetap saja ibunya tidak mempercayainya dan menghukum Sarah karena bolos sekolah. Mengapa? Es di kopi Sarah sudah mencair. Ini berarti dia sudah di sini untuk sementara waktu. Jauh lebih lama dari yang dia bilang. Melanie sedang menjalani ujian tertulis mata kuliah ekonomi. Salah satu pertanyaan yang harus dijawab adalah, apa risikonya? Dia menjawab pertanyaan hanya dengan 1 kata, tetapi malah mendapat nilai tertinggi. Apa kata yang dia tulis? Dia pasti menulis kata ini.